Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang sinkronisasi dan deadlock. Pengertian sinkronisasi. Sinkronisasi adalah mekanisme yang digunakan sistem operasi untuk mengatur akses beberapa proses atau thread terhadap sumber daya yang sama. Tujuannya adalah mencegah terjadinya konflik data dan menjaga konsistensi informasi. Contohnya, ketika dua program mencoba mengubah file yang sama secara bersamaan, tanpa sinkronisasi, data dapat menjadi rusak atau tidak sesuai. Lalu ada critical section dan rest condition. Critical section adalah bagian program yang mengakses data bersama. Rest condition terjadi ketika dua atau lebih proses mengakses dan mengubah data yang sama secara bersamaan, sehingga hasil akhirnya bergantung pada urutan eksekusi proses. Rest condition dapat menyebabkan hasil yang tidak konsisten dan kesalahan pada sistem. Solusi Peterson dan algoritma. Peterson algorithm adalah solusi perangkat lunak untuk mengatasi rest condition pada dua proses. Metode ini menggunakan variabel tron dan variabel flag. Dengan mekanisme tersebut, hanya satu proses yang dapat memasuki critical section pada satu waktu. Lalu ada solusi hardware test and set. Test and set merupakan instruksi khusus pada CPU yang digunakan untuk mengunci sumber daya. Ketika satu proses berhasil mengunci sumber daya, proses lain harus menunggu sampai kunci dilepas. Metode ini lebih cepat dibanding solusi perangkat lunak karena harus didukung perangkat keras. Lalu ada semapur. Semapur adalah variabel khusus yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama. Operasi utamanya ada wait dan signal. Lalu jenis semapur. Jenis semapur ada binary semapur dan counting semapur. Semapur banyak digunakan dalam sistem operasi modern untuk mensinkronisasi thread. Lalu ada masalah produser dan consumer. Produser menghasilkan data, sedangkan consumer menggunakan data tersebut. Masalahnya muncul ketika buffer penuh tetapi produser masih menulis, atau juga bisa buffer kosong tetapi consumer ingin membaca. Semapur digunakan untuk mengatur kondisi tersebut. Selanjutnya ada readers, writers, dan problem. Masalah ini terjadi ketika banyak proses membaca data dan beberapa proses ingin menulis data. Aturannya, banyak reader boleh membaca bersamaan dan writer harus mendapatkan akses eksklusif. Lalu yang selanjutnya ada materi deadlock. Deadlock adalah kondisi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya sehingga tidak ada yang dapat melanjutkan eksekusi. Akibatnya, sistem menjadi macet. 4 syarat deadlock yaitu ada mutual exclusion, halt and wait, no preemption, dan circular wait. Jika keempat syarat terpenuhi, maka deadlock dapat terjadi. Lalu ada metode penanganan deadlock. Yang pertama ada prevention, avoidance, detection, dan recovery. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhan sistem. Kesimpulannya adalah sinkronisasi digunakan untuk mengatur akses beberapa proses atau thread terhadap sumber daya yang sama agar tidak terjadi rest condition. Sistem operasi menyediakan berbagai mekanisme seperti Peterson algorithm, test and set, dan semapur untuk menjaga konsistensi data. Selain itu, deadlock merupakan kondisi ketika proses saling menunggu sumber daya sehingga sistem tidak dapat melanjutkan eksekusi sehingga diperlukan metode penanganan yang tepat. Materi selanjutnya yaitu ada manajemen memori. Yang pertama ada logical physical address. Logical address adalah alamat yang digunakan program, lalu physical address adalah alamat sebenarnya di RAM. Sistem operasi menggunakan MUU atau Memory Management Unit untuk menerjemahkan logical address menjadi physical address. Lalu ada swapping. Swapping adalah proses memindahkan sementara data dari RAM ke disk dan sebaliknya. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang memori bagi proses lain yang sedang berjalan. Selanjutnya ada alokasi kontigu. Alokasi kontigu adalah penyimpanan proses pada lokasi memori yang bersebelahan. Jenisnya ada fixed partition dan variable partition. Masalah utamanya adalah internal fragmentation dan external fragmentation. Lalu ada pegging dan segmentation. Pegging membagi memori menjadi pegs dan frame dan memiliki keuntungan untuk mengurangi fragmentasi eksternal dan mempermudah pengelolaan memori. Lalu ada segmentation. Segmentation sendiri adalah untuk membagi memori berdasarkan fungsi program seperti kode program, data, dan stacks. Ukuran setiap segmen dapat berbeda-beda. Lalu ada multi-level dan demand. Multi-level page table. Ketika page table menjadi sangat besar, digunakan
multi-level backable. Keuntungannya adalah untuk menghemat penggunaan memori dan mempermudah pengelolaan alamat virtual. Lalu ada demand pegging dan peg fault. Demand pegging hanya memuat peg yang diperlukan, dan sedangkan peg fault terjadi ketika peg yang diminta belum tersedia di RAM, sehingga sistem harus mengambilnya dari disk. Nah, yang selanjutnya yaitu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tekan Windows R secara bersamaan. Lalu kita ketik perform atau bisa kita langsung cari di sini. Kita klik OK. Nah, di sini kita bisa pilih performance monitor. Lalu kita klik tanda plus di sini. Setelah itu kita bisa cari tulisan memori. Ini, lalu kita klik. Di sini kita bisa pilih peg fault /sec, lalu add. Nah, setelah itu kita OK. Nah, melalui performance monitor kita dapat melihat jumlah peg faults yang terjadi secara real time. Kesimpulannya adalah, manajemen memori bertugas mengatur penggunaan RAM agar proses dapat berjalan secara efisien. Konsep seperti pegging, segmentation, wrapping, dan demand pegging membantu sistem memanfaatkan memori secara optimal. Dengan pengelolaan memori yang baik, kinerja sistem dapat meningkat dan penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif. Materi selanjutnya yaitu ada manajemen memori sekunder. Yang pertama ada disk scheduling. Disk scheduling digunakan untuk menentukan urutan akses data pada hard disk. Algoritmanya adalah FCSS, SSTF, scan, C-scan, loop, dan C-loop. Tujuannya mengurangi waktu pencarian data. Yang pertama ada FCSS dan SSTF. FCFS melayani permintaan sesuai urutan datang, sedangkan SSTF memilih track yang paling dekat dengan posisi hit saat ini sehingga lebih efisien. Lalu ada scan dan C-scan. Scan bekerja seperti lift yang bergerak bolak-balik, sedangkan C-scan bergerak satu arah dan kembali ke awal tanpa melayani permintaan selama perjalanan balik. Lalu ada swap space management. Swap space adalah area disk yang digunakan sebagai memori virtual ketika RAM hampir penuh. Lalu ada DMA versus PIO. PIO adalah data dipindahkan melalui CPU, dan DMA data dipindahkan langsung antara perangkat I/O dan memori tanpa membebani CPU. DMA jauh lebih efisien. Lalu ada buffering, sketching, dan spooling. Buffering adalah penyimpanan sementara data. Sketching menyimpan data yang sering diakses, dan spooling mengantrikan pekerjaan seperti proses pencetakan printer. Lalu ada device drive. Device drive adalah perangkat lunak yang memungkinkan sistem operasi berkomunikasi dengan perangkat keras. Contohnya ada driver printer, driver VGA, dan driver audio. Kesimpulannya adalah sistem operasi mengatur komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak melalui manajemen I/O. Berbagai algoritma disk scheduling digunakan untuk mempercepat akses data, sedangkan buffering, caching, spooling, dan DMA membantu meningkatkan efisiensi proses input dan output. Device drive juga berperan penting sebagai penghubung antara sistem operasi dan perangkat keras. Sekian materi ke-6 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.